Seorang anak berusia 12 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Saat ini korban harus menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan setelah dinyatakan positif terinfeksi HIV. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun berinisial JA diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban saat ini dirawat intensif di RSUP Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara lantaran terinfeksi HIV. Polresta Medan menyatakan sudah menerima laporan dugaan pemerkosaan yang dialami JA. Polisi meminta keterangan korban secara hati-hati karena kondisi psikologis dan fisik korban yang mengalami trauma berat. Jadi pelaporan dari korban sudah kami terima. Proses saat ini sedang berjalan. Terhadap korban sudah kami visum. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya pemeriksaan para saksi. Mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya apabila mengetahui kaitannya dengan kejadian yang sedang terjadi. Korban JA diduga mengalami pemerkosaan sejak tahun 2017 saat orang tuanya bercerai. Korban diduga diperkosa oleh pacar ibunya sendiri. Saat ibunya meninggal dunia, korban lalu tinggal bersama neneknya. Ketika itu, JA kembali mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik nenek korban. Penderitaan korban masih berlanjut saat ia tinggal bersama anak dari kakak neneknya yang ternyata seorang muncikari. Dari pengakuan JA, ia sempat diajak menemui seorang pria dan diminta melayaninya dengan imbalan uang Rp300.000. Korban juga kerap mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual. Hingga pada akhirnya korban tinggal bersama kerabatnya yang lain. Namun, baru 3 bulan, korban mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Berdasarkan pemeriksaan dokter, korban JA ternyata terinfeksi HIV. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 12 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara terus didalami pihak kepolisian. Berdasarkan dari hasil keterangan kuasa hukum korban, pertama kali korban mendapatkan pelecehan seksual pada usia 6 tahun hingga kini berusia 12 tahun. Terkait siapa terduga pelaku terhadap kasus pelecehan seksual terhadap korban ini, kuasa hukum korban Arianto Nazara menyebutkan sejumlah nama. Kasus ini sendiri kini dalam proses penyelidikan di unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Diwawancarai oleh pihak penyidik, baik dari saksi-saksi terdekat, dan pada saat ini akan diperiksa lagi nenek dari korban. Kira-kira seperti itu. Bang, untuk pelaku kira-kira berapa orang, Bang? Kita duga ada beberapa orang yang berinisial L, J, dan kawan-kawan lain. Ada juga inisial B yang diduga adalah pacar dari ibu korban. Keadaan korban sekarang, Bang? Keadaan korban sekarang saat ini membaik. Untuk saat ini membaik ya. Lalu bagaimana dengan informasi terbaru mengenai pemerkosaan terhadap anak berusia 12 tahun di Medan? Ada rekan kami Nofri Afandi yang akan mengabarkan. Nofri, apa saja temuan terbaru dari kasus pemerkosaan terhadap anak berusia 12 tahun ini? Isira dan pemirsa, saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian dan tentunya belum ada pemanggilan terduga pelaku maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan masih terus mendalami kasus yang menimpa bocah malang berusia 12 tahun ini. Di mana saat ini diketahui tim kuasa hukum menyatakan sudah sebanyak 5 orang saksi yang diperiksa termasuk nenek dari korban sendiri dan juga korban itu pada kemarin.
yang mana diketahui saat ini korban sudah mulai membaik dan sudah menjalani perobatan jalan. Namun untuk mental dan psikologisnya masih belum stabil, sehingga inilah menyebabkan pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk mengungkap kasus ini, untuk memintai keterangan dari korban yang diketahui bocah 12 tahun tersebut. Dan diketahui bahwa kasus ini terungkap setelah bocah tersebut menderita penyakit yang cukup parah dan pihak keluarga mengalami kesulitan biaya dan meminta bantuan dengan yayasan sosial Fortune Community, dan setelah ditangani oleh yayasan tersebut barulah diketahui ataupun dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa bocah tersebut terdapat kejanggalan di tubuhnya dan juga terjangkit HIV, dan inilah mereka memutuskan bersama para tim pendamping dari Persatuan Tionghoa Demokrat Indonesia dan juga kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan pada 29 Agustus 2022 lalu. Dan saat ini diketahui pihak kepolisian masih terus mendalami dan belum menetapkan tersangka dan belum memanggil terduga pelaku yang sebelumnya sudah diceritakan melalui kronologis yang disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga, di mana diketahui kasus ini bermula ketika bocah tersebut berusia rentang 6 hingga 8 tahun atau dapat dikatakan pada 2017 lalu, di mana diketahui bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari pacar sang ibu, yang mana ia kerap ditinggalkan bersama sang pacar ibu dikarenakan ibunya sendiri bekerja, dan kemudian ibunya meninggal dan sang anak pun dirawat oleh neneknya. Dan ketika dirawat oleh neneknya, bocah ini pun kembali mengalami pelecehan seksual oleh adik neneknya tersebut, dan kemudian bocah ini pergi ke Palembang bersama neneknya, dan ketika ia kembali ke Medan bersama neneknya untuk tinggal bersama kerabat lainnya, dan diketahui bahwa ia kerap mengalami kekerasan seksual, dan juga diketahui diduga kerabat neneknya ataupun yang disebut sebagai keponakan dari neneknya atau tante dari korban tersebut ini diduga berprofesi sebagai mucikari, dan diduga juga bahwa anak tersebut sempat dijual begitu, namun ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan setelah itulah baru anak ini menderita penyakit selama 3 bulan yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan mengalami HIV. Sira.